Smart City People, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di Parlemen Talk untuk edisi Mei 2024 ya. Tidak terasa kita sudah memasuki di minggu kedua ya bulan Mei ini. Terima kasih untuk Anda yang terus beratensi dan memberikan support terhadap kami semuanya di tim Parlemen Talk yang support langsung dari Sekretariat DPRD Kota Makassar untuk smartcitymakassar.com dan beberapa hal yang sudah kami sampaikan untuk Anda. Semoga itu bermanfaat dan bisa lebih menjelaskan kepada Anda apa saja kerja-kerja legislatif selama ini di DPRD Kota Makassar ya. Dan untuk edisi kali ini saya sudah bersama dengan salah satu dari Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Mesak Raymond Rante Padang. Selamat siang sore ya Pak Mesak. Ya, selamat sore Mbak. Ya, Sore. Terima kasih akhirnya bisa sampai ke sini ya Pak ya, di kasih. studio Smart Saya City diundang, Makassar. kasih. Ya, terima kasih banyak dan Selamat sore Pak Mbak saya ya. ya dan Pak Mesak Ya, ini di Komisi D beliau sudah memasuki periode kedua dan ketiga bersyukur ya sudah bisa periode masuk ketiga. lagi ya. Ya, Ya, masuk lagi untuk ya, periode ketiga ya. Di periode ketiga 2024 sampai 2029. Selamat ya ya, Pak, kasih. bisa akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat di Kota Makassar untuk bisa membawa amanah ya aspirasi dari masyarakat Kota Makassar untuk Pak Mesa kembali duduk ya di DPRD Kota Makassar untuk periode ketiga ya, luar biasa karena kabarnya di pilkada tahun ini itu lebih ketat ya, dan Pak Mesak bisa membuktikan dengan loyalitas dari semua konstituen. Ini artinya juga kerja-kerja Pak Mesak mendapat apresiasi dan diakui oleh masyarakat di Kota Makassar sehingga kembali mempercayai beliau untuk duduk di legislatif di periode ketiga. Kita doakan Pak Mesa tetap sehat dan Amin. juga diberikan semangat pantang mundur tentunya ya untuk membawa aspirasi masyarakat di legislatif 2024 sampai 2029. Nah, untuk kali ini program di DPRD ini masih terus berlangsung laporan kerja pertanggungjawaban ya Ya, dari Wali Kota 2023. Ini yang sementara dalam eh, pembahasan ya di Pansus ya untuk laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota 2023. Khususnya tentunya di komisinya Pak Mesak ini adalah untuk urusan-urusan kesejahteraan rakyat gitu ya, ya Pak ya, karena ya, di komisi D Pak Mesak komisi ini D. ya. Jadi itu meliputi di sana ada pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga kepemudaan dan Ya, olahraga, kebudayaan, macam-macam lagi ya. Pokoknya yang berurusan dengan kesejahteraan rakyat. Sudah benar ya Pak Mesak ada di situ ya. Oke. ya, kasih. Sekarang eh sambil ngopi-ngopi tentunya ya Pak Ya, Mesa, kita akan tanya-tanya sedikit nih soal LKPJ, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali ya, Kota 2023. Nah Pak Mesa, ini sudah memasuki pembahasan yang keberapa nih? Sudah berlangsung dari sejak kapan ya. LKPJ ini? Baik, LKPJ eh, ini sudah berlangsung kurang lebih 4 hari, 5 Ya, hari ya. Dengan oke. hari ini dan LKPJ ini merupakan eh, pertanggungjawaban wali kota Ya, berikut dengan SKPD-SKPD-nya. Ini pertanggungjawaban SKPJ ini setiap tahun anggaran ya, itu harus disampaikan setelah pemeriksaan BPK dan hari ini kita sudah membentuk pansus ya. LKPJ dan ini LKPJ pansus ini adalah pansus LKPJ pertanggungjawaban tahunan. Kan ada dua LKPJ sesungguhnya, tahunan dan akhir masa periode. Oke. Jadi nanti ketika Pak Wali Kota akhir masa periode, 3 bulan sebelum akhir masa periode itu akan juga melakukan
pertanggungjawaban Ya. LKPJ Oh, dalam gitu ya. masa priorisasi. Oh, siap. Iya. Iya, iya. Ini yang Jadi, kita lakukan ini pansus oh, untuk tahun anggaran 23. oke. Iya. Tapi ini sudah yang terakhir begitu ya, Pak Raymond? Pak Mesak. Iya. Ini nanti masih ada satu kali lagi yang Masih ada laporan satu kali lagi. pertanggungjawaban Tapi untuk 2000 masa masih priori. Iya. 2003. Oh, oke. Jadi setahun 2 kali gitu, Pak. Satu LKP. kali. Oh, satu Satu kali. kali. Cuman ada nanti masa di mana laporan pertanggungjawaban LKPJ itu Ya. dalam masa akhir masa jabatan Hmm. wali kota Makassar. Oke, iya, iya. Jadi apa saja sebenarnya Pak yang diharapkan oleh Pansus pada LKPJ itu? Iya. Sesungguhnya karena ini LKPJ tahunan, Ya, maka dari itu laporan keterangan pertanggungjawaban dalam periode 2023 ya. ini terkait dengan capaian-capaian. Mhm. Jadi terkait dengan bagaimana target Ya, yang telah dicanangkan oleh pemerintah kota, ya, lalu kemudian bagaimana eh, capaian yang bisa didapatkan, ya. ya baik dari serapan anggaran, baik dari kualitas pelayanan publik Ya. maupun juga dari sisi-sisi lain. Tapi yang paling pasti bahwa dari hasil dari LKPJ ini, Ya. kesimpulan dan rekomendasi itu akan kita sampaikan di rapat paripurna Oke, setelah LKPJ ini ya setelah Pak? LKPJ di Oh, akhir masa pansus gitu. pansusnya ya. Pak Mesak, kalau berbicara tentang LKPJ tahun 2023 dari catatan dan evaluasi khususnya di Komisi D untuk mitra-mitra ya dari Komisi Ya, D itu seperti apa pencapaian ataupun penyerapan anggarannya? Apakah semuanya tercapai atau seperti apa gambarannya Pak? ya tentu memang di setiap SKPD mempunyai dinamika tersendiri. Iya. Namun dalam eh, konteks di Komisi D, Mhm. mitra-mitra kerja Komisi D ini capaiannya cukup bagus. Ya, semua di atas 85% gitu Iya. capaian-capaian kinerja maupun juga capaian dari serapan anggaran yang boleh dilakukan di 2023. Iya. Secara umum sangat bagus Oh, ya oke. Jadi untuk untuk 2023 dari gitu. 2023. Ya, kalaupun ada yang tidak tercapai untuk sebagai catatan evaluasinya itu nanti seperti apa tindak lanjutnya Pak misalnya? Ya, kalau ada hal-hal kendala atau ada dalam kesimpulan kami ada hal yang perlu diperbaiki, ada catatan-catatan yang akan disampaikan terkait dengan perbaikan-perbaikan kualitas maupun juga bagaimana serapan anggaran. Iya. Karena di setiap SKPD itu mempunyai dinamikanya tersendiri, ada program kegiatan yang kemudian belum bisa dilaksanakan, itu kita akan rekomendasikan pada saat kesimpulan dari pansus Iya, iya. untuk kemudian kita pikirkan untuk masuk di dalam RKPD tahun 2024. Ini kan sudah berjalan 2004, Iya. tapi RKPD perubahan ini masih akan kita laksanakan anggaran perubahan di mungkin bulan-bulan 7 atau bulan 8. Oke, Ya, iya. Tapi kalau sisa anggarannya udah nggak bisa lagi dibalikin gitu ya Pak. Biasa iya, udah masuk ke Silpa ya begitu ya. Silpa, Udah ya. masuk ke Silpa. Sudah terbaca berarti ya Pak Silpa 2023 itu yang kemarin sudah Iya, didapat. sudah ada Sudah cuma close saya, ya? ya sudah close. Oh, sudah close ya. Oke. Tapi itu jadi catatan evaluasi untuk dinas terkait Iya, begitu ya, Pak betul. Mesak ya. Artinya untuk kedepannya setiap perencanaan program Iya, harus sesuai dengan pemanfaatannya ya, pemanfaatannya. dengan anggarannya atau anggaran yang ada harus pemanfaatannya sesuai dengan perencanaan Iya, programnya gitu ya, Pak iya. Mesak. Apa yang biasanya menjadi semacam saran begitu kepada eh, apa ya SKPD-nya ya, Pak untuk bisa memaksimalkan nih penyerapan anggaran atau biasanya ada evaluasi seperti Iya. berapa kali begitu Pak sepanjang tahun. Ya, sebenarnya dari beberapa monitoring evaluasi atau monef kita yang kita Iya, lakukan di tahun kemarin, tahun iya, 2023, iya. memang ada dari sisi SDM ya. Oke. SDM ini kita memang perlu diperbaiki, perlu di SDM kita ini perlu memang memahami secara penuh Iya, tupoksi dari mereka sehingga
mereka bisa menjalankan program dan kegiatan itu dengan baik gitu, Iya, dan tepat waktu, tepat tepat sasaran. iya, iya. Jadi memang Iya, eh, pendampingannya dilakukan terus ya iya, Pak ya untuk bagaimana iya, mendorong setiap SKP dan mitra dari Komisi D khususnya ini bisa lebih maksimal dan iya. efektif dalam Monefnya kita lakukan itu per tribulan. obat tribulan Iya, ya. Jadi ada kesempatan sebenarnya Pak ya untuk iya, melakukan koreksi, iya, betul. revisi dan arahan-arahan tentunya ya Iya, dari Komisi D. Dari beberapa program yang sudah dicanangkan Pak khususnya karena Komisi D itu kan keterkaitannya dengan kepentingan masyarakat sangat dekat begitu ya iya, Pak ya. Jadi banyak hal-hal yang memang pertimbangannya semuanya untuk rakyat iya. gitu kan Karena ya. di situ Bisa. ada pendidikan, Iya. itu ada kesehatan. Gitu. Karena memang pendidikan dan kesehatan ini kan juga hal yang paling utama, Iya. dengan tidak mengesampingkan yang lain, tetapi Iya. eh, untuk Komisi D terkait dengan pendidikan dan kesehatan ini betul-betul bagaimana ini pelayanan publik ke masyarakat terkait dengan kedua hal ini harus Iya. betul-betul tercapai. Iya, iya, iya. Dan selain hal-hal yang mungkin bisa menjadi masukan kepada SKPD ya Pak Mesak, biasanya dari Komisi D juga melihat efektivitas program-program itu sendiri acuan ataupun mengukurnya dari mana Pak? Ya, eh, acuannya memang di setiap SKPD itu ya harus jelas output dan outcome-nya. Oke. Apakah itu dia bermanfaat seperti apa dengan masyarakat, Iya. capaiannya eh, apakah sesuai dengan target. Ya, kalau ada kendala-kendala, nah kendala-kendala itu yang perlu kita sampaikan nanti di kesimpulan terakhir LKPJ. Oke. Kalau dia ada kendala terkait dengan anggaran, ya kita merekomendasikan untuk menaikkan anggaran di tahun berikutnya, Oh, gitu. oke. Oh, ada kesempatan seperti itu ya Pak? Ada Ada kesempatan, ya, rekomendasi ya. ada rekomendasi yang akan kita sampaikan nanti. Rekomendasi itu dikeluarkan pada setiap akhir ya Pak, KPJ tahunan. Iya, di rapat terakhir pansus kita akan Hmm. buat rekomendasi untuk Oke. kemudian kita bawa dan kita bacakan di Paripurna. paripurna. Oke, rekomendasi ini sebagai acuan untuk tahun berikutnya begitu ya? Iya, untuk perbaikan-perbaikan Iya. terkait dengan kendala apa yang dicapai, yang didapat oleh SKPD, Mhm. rekomendasinya seperti apa Iya. untuk mencapai target yang dimaksud, itu semua kita tuangkan dalam kesimpulan Oke, tapi ini jadi acuan untuk yang berikutnya yang gitu ke ya? depan. Ya, Oke, ke depannya. ya, karena Nah, semuanya itu iya, tolak ukurnya Mbak itu iya, tolak ukur dalam LKPJ ini itu ya masuk dalam bagaimana rencana kerja pemerintah daerah sebelumnya. Jadi iya, ada RKPD, hmm, kita berpatokan juga dengan RPJMD iya, wali kota. Kemudian ada pembahasan RKA, DPA, ya semua kita acuannya di situ. iya. Jadi acuannya jelas, ada target yang dicanangkan, lalu kemudian kita mengevaluasi dengan capaian apa yang didapatkan, Hmm, gitu, iya, iya, iya. untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Oke, iya. Nah, setelah mendapatkan, jadi LKPJ ini dari masing-masing SKPD gitu ya Pak? SKPD ya, Oke, mereka melaporkan target seperti apa pada saat kita pembahasan anggaran dan program. Lalu di akhir kemarin ini ya mereka harus melaporkan capaiannya seperti apa. hmm, Seberapa persen capaian serapan anggaran. iya. Seberapa manfaat program yang diberikan kepada masyarakat. Apakah itu maksimal atau kurang maksimal? Kalau kurang maksimal, apa kendala-kendalanya? Oke. Ya, tapi rata-rata kisarannya berada di atas angka 85% ya Pak ya? Iya, Untuk serapan serapan anggaran anggaran. dari khususnya mitra Komisi D ya, Iya, SKPD ya. SKPD. Artinya Iya, ini cukup bagus ya Pak ya, dari Mesak ya? sisi indikatornya bagus. Bagus Iya, ya, oke. Dan kalaupun ada hal-hal teknis mungkin itu sudah bisa langsung diantisipasi ya Pak iya. Mesak. Nah Pak Mesak kalau berbicara misalnya tadi Pak Mesak ada beberapa dinas memang yang sangat keterkaitannya dengan masyarakat, kepentingan masyarakat itu sangat dekat ya. Dari sisi pendidikan tadi Pak Mesak sudah Ya, menyinggung, kemudian dari sisi kesehatan. Dari dua sektor kunci ini sebenarnya Pak Mesak apa ya yang menjadi tantangan begitu ya dari dinas ya. terkait? Kalau dari dua SKPD ini, ya memang eh, hal yang paling penting itu
kesehatan dan pendidikan ini memang program Bapak Wali Kota ini dalam revolusi 18 revolusi pendidikan yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota, Ya. itu semua anak harus sekolah. Jadi betul-betul bagaimana dinas terkait dinas pendidikan dalam hal ini itu betul-betul melihat bahwa anak-anak tidak boleh ada yang tidak sekolah. Ya. Jadi semua harus difasilitasi karena ini juga kita eh, juknis dari kementerian terkait dengan penerimaan anak itu terkait sonasi. Kalau anak-anak tidak dapat sonasi, ya memang harus dipikirkan bagaimana pemerintah ini harus memfasilitasi untuk bagaimana mereka bisa sekolah di sekolah-sekolah yang ada. Ya. Dan ini sudah dekat lagi kan ya Pak, Iya. saatnya penerimaan siswa Mas, baru. kalau dengan dari sisi kesehatan, ya pemerintah harus hadir dari kesehatan masyarakat, bagaimana memfasilitasi mereka, apalagi yang mereka yang berada di bawah garis tidak mampu, itu memang harus difasilitasi bagaimana mereka mendapatkan KIS, mereka bisa mendapatkan BPJS yang menjadi tanggungan pemerintah. Di sinilah peran-peran RT dan RW untuk bagaimana melihat warganya yang tidak mampu untuk mereka tidak mendapatkan pelayanan, mereka harus mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah. Oke, tapi itu kan juga butuh support anggaran ya Pak ya, yang tidak sedikit tentunya ya, khususnya untuk kesehatan dan kemudian juga menyamaratakan pendidikan begitu ya Pak Amesak. Nah, sejauh mana ini supportnya dari legislatif, dari Dewan sendiri Pak? Ya, kalau nggak salah ini dalam 3 tahun terakhir ini support anggaran kita itu selalu naik. Selalu naik. Secara khusus itu juga di Dinas Pendidikan hingga hari ini kita 2023 kalau nggak salah itu sudah sampai 1 triliun lebih sedikit. Kalau tidak salah 70 miliar. Untuk kesehatan itu kisaran kalau nggak salah itu 600-an miliar. Wow. Gitu. Iya. Jadi memang support kita itu dalam itu kedua dinas ini itu juga menjadi fokus kita karena undang-undang terkait dengan penganggaran di di SKPD ini itu diharapkan bisa mencapai 20% anggaran dari daerah. Ya, itu peruntukannya untuk apa Pak? Pengembangan program kah? Ya, itu semua banyak-banyak item ya. Banyak-banyak item termasuk dengan infrastruktur sarana dan prasarana sekolah yang harus kita tingkatkan fasilitas penunjang lainnya, lalu kemudian peningkatan kapasitas SDM kita. Ya, di situ semua terangkum dalam anggaran itu karena semua segmen itu harus memang menjadi perhatian. Apalagi juga pencanangan Bapak Wali Kota, saya kira ini juga salah satu terobosan bagaimana menghadirkan PAUD negeri. Ya, PAUD pendidikan anak usia dini itu di Kota Makassar yang kalau saya nggak salah 5 atau 6 pencanangan Bapak Wali Kota untuk pembangunan PAUD negeri yang selama ini belum ada. Gitu. Itu yang kita apresiasi dan juga dalam konteks pendidikan PPDB kita apalagi ini sudah ya dekat-dekat lagi PPDB penerimaan peserta didik baru itu PPDB Kota Makassar itu menjadi pilot project untuk skala nasional. Dalam laporan dari Mones terakhir di tahun 2023 kemarin bersama Dinas Pendidikan, mereka menyampaikan, Dinas Kadis menyampaikan bahwa PPDB kita diapresiasi oleh kementerian karena dapat diselesaikan dengan baik, anak-anak sudah bisa sekolah dan tidak ada riak-riak yang seperti di beberapa daerah. Ya, ada di Bandung, ada di Sumatera yang kemudian ada memanipulasi soal data, ada memanipulasi soal kartu keluarga dan lain sebagainya. Karena sistem zonasi ya. Sistem zonasi. Jadi kita memberikan apresiasi lah Dinas Pendidikan di bawah bimbingan Bapak Wali Kota yang terus-menerus melakukan terobosan-terobosan. Artinya kalau terkait pendidikan ini dari legislatif sendiri hadir sampai ke tingkat teknis begitu ya? Iya. Kita pengawasan ya. Pengawasan. Ya. Setiap tahun sebelum PPDB dimulai itu kita memanggil
rapat koordinasi bersama dengan Dinas Pendidikan. Nah, agar supaya kita bisa sharing, melihat potensi-potensi kendala yang ada, untuk segera kita cepat melakukan penanganan, untuk segera kita melakukan penyelesaian beberapa ketika ada masalah. Iya, oke, ya, baik ya. Ini semakin terbuka ya, Ya, Smart City People, seperti apa sebenarnya selama ini kerja-kerja dari legislatif, khususnya di Komisi D yang terkait dengan urusan kesejahteraan rakyat, di mana di situ ada Pak Mesak yang tahun ini sudah memasuki periode ketiga ya. ya. Pelantikannya kapan ya Pak ya? Kalau nggak salah informasi Oktober ya. Oktober ya, Oktober Oktober, tahun depan. September, Oktober Iya, gitu ya. Jadi sekali lagi selamat buat Pak baik. Pesa karena Terima kasih. berhasil lagi untuk bisa membawa aspirasi dari masyarakat ya. Karena luar biasa nih untuk pilkada yang cukup ketat, pemilu yang cukup ketat di tahun ini, tapi bisa membuktikan untuk hadir lagi Iya, betul. di DPR ya Pak, di Iya, legislatif untuk membawa aspirasi rakyat. Nah, kalau itu berbicara 2023 ya Pak Mesak. iya, 2024 ini gambarannya seperti apa Pak untuk penyerapan anggaran? Karena ini kan juga nanti akan jadi bahan ya untuk LKPJ nanti iya, 2024. Gimana Pak dari para mitranya sudah sejauh mana progres, iya, performa dan kinerja dari SKPD? iya. Untuk di 2024 memang kita baru melakukan MONEF, itu monitoring evaluasi baru satu kali triwulan pertama, Ya, itu di akhir Maret kemarin. Memang performanya itu belum signifikan karena memang ya, begitu fenomena yang ada di awal-awal tahun, ya, itu di bulan-bulan 1, 2, 3 atau di bulan pertama lah, itu memang masih eh, apa, persiapan-persiapan dan pelaksanaan program. Jadi memang performanya masih rendah kalau di awal tahun. ya. Ya, kita berharap di triwulan kedua ini sudah masuk dalam triwulan kedua. Ya, biasanya secara penanggaran dan pelaksanaan program kegiatan dari setiap SKPD itu sudah mencapai 40% lah. Ya. Kalau sekarang Pak kira-kira rata-ratanya? Kemarin dalam Mones kita di Maret, akhir Maret itu masih ada yang 17, ada yang Oh, ya oke. masih masih rendah. Nah, Yang paling tinggi 28%. biasanya itu berlaku umum ya Pak ya di hampir semua SKPD biasanya di Iya, triwulan awal masih. betul, masih berlaku umum. Kalau dari Pak Mesak sendiri gimana lihatnya nih? Itu faktornya apa ya Pak? Ya, faktornya memang eh, dalam masa-masa itu ya masa-masa persiapan ya. Oke. Ya, apalagi kalau di dinas-dinas lain kayak yang harus melakukan tender, persiapan tender, kalau Hmm, ada terkait dengan serapan anggaran dari sisi sarana prasarana, ya, infrastruktur, ya macam di PU itu biasanya masih dalam persiapan. oke. Ya, Ya, ya jadi paling soal eh, honor atau gaji guru, ya gaji pegawai saja ya, ya, yang masih masih yang rutin berjalan, ya, yang ya rutin yang ya, rutin. ya, ya, ya Pak. Biasanya kan kalau di awal tahun tadi ya, karena memang rata-rata di triwulan pertama penyerapan anggaran beradanya masih di bawah 20%-an gitu Ya, ya Pak Mesak. Nah, biasanya kalau dalam hal-hal seperti ini pada saat Monef kan di triwulan ketiga ya, ya, eh, dari legislatif sendiri arahan-arahannya seperti apa Pak untuk bisa lebih digas lagi gitu di ya, triwulan berikutnya? ya memang dalam rekomendasi kita dari setiap MONEF itu Ya, kita harapkan untuk setiap SKPD itu betul-betul eh, dengan cepat untuk bisa melakukan serapan anggaran, terutama kita biasa tekankan di sisi-sisi bagaimana pelayanan publik, oke. sisi-sisi yang menyangkut dengan masyarakat, agar supaya pelayanan-pelayanan terkait masyarakat itu tidak terkendala. Itu yang biasa kita rekomendasikan untuk segera melakukan penetrasi terhadap program kegiatan yang terkait dengan masyarakat. Oke, iya, iya. Jadi pelayanan publik harus lebih diutamakan gitu ya Iya, Pak Ansat ya. Nah dari porsi anggaran itu sendiri biasanya pembagiannya seperti apa Pak? Untuk pelayanan publik, untuk kegiatan internal, iya, teknis itu biasanya seperti apa? Gambaran saja Pak iya. misalnya.
Kalau dalam anggaran 2023, 2024 dan memang habits-nya seperti itu di pemerintah kota, Iya. kita melihat memang postur anggarannya itu lebih banyak belanja modal, artinya belanja untuk masyarakat. Jadi ini kita apresiasi juga pemerintah kota yang selalu memberikan postur anggaran untuk pelayanan publik untuk ke masyarakat itu lebih besar. Ya, termasuk infrastruktur. Ya, kalau di GPU-an itu ya jalan, drainase ataupun juga sarana bangunan lainnya itu betul-betul di lebih banyak gitu daripada belanja pegawai gitu. Iya. Belanja untuk pegawai. Jadi Jadi itu postur anggaran yang ya. menurut dalam eh, pandangan fraksi kami ketika penetapan anggaran APBD itu kami melihat bahwa anggaran postur anggaran ini sudah prorakyat Oke. lebih banyak 70 untuk 30. Kalau perbandingannya Pak 60 60 40 ya. 40 Oke. Itu sudah sangat mengakomodir ya Pak ya. ya. Kemudian dan memang itu harapan Hmm. di setiap daerah sedapat mungkin bagaimana anggaran belanja modal itu belanja untuk masyarakat itu bisa lebih besar. Iya. Ya, Iya. Persentasenya 40 60 40 ya, tapi secara nilai biasanya lebih besar itu juga besar ya setiap tahun ya Pak setiap diadakan tahun. Ya, kenaikan-kenaikan ya. ya seperti. Oke. Hal lain lagi Pak misalnya terkait dengan kepentingan publik itu ketika pada implementasinya di lapangan menghadapi tantangan-tantangan itu bisa dialihkan gitu Pak ke diputar ininya anggarannya. Anggarannya. Iya. Oh iya. Kalau ada dinas terkait atau SKPD terkait yang kemudian tidak dapat menjalankan kegiatan programnya, Iya. program dan kegiatannya, termasuk dan anggarannya, Iya. itu biasanya kita rekomendasikan untuk kita melakukan di anggaran perubahan. Oh. Jadi di anggaran perubahan itu baru kita bisa switch anggarannya untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dijalankan, yang terkait dengan masyarakat, terkait dengan rakyat, sehingga anggaran itu serapan anggarannya bisa lebih lebih cepat. Nah, itu kita lakukan di anggaran perubahan. Anggaran perubahan. Iya. Tetapi apakah semua dinas gitu SKPD gitu ya Pak Mesak secara umum memang bisa mengajukan permintaan tambahan di perubahan atau ada kriterianya seperti apa Pak? Semua dinas bisa, Bisa. semua bisa melakukan anggaran perubahan. Karena dalam perjalanan dalam tahun berjalan itu ya ada dinamika eh, kondisi yang kemudian memang kita harus melakukan perubahan anggaran ya. Iya. Setiap SKPD bisa mengusulkan Oh. ya perubahan anggaran, baik juga pengurangan ataupun penambahan gitu. Oh bisa dikurangi. Ya, itu bisa dikurangi kalau memang anggaran yang sudah ada itu plotting anggarannya itu memang tidak bisa dilaksanakan. Iya. Ataupun juga memang perlu kita geser gitu. Oh oke. Geser ke program lain Pak Program bisa. lain. Bisa mengajukan program baru ya Pak? Bisa. Di 2002 sepanjang 2024 Ya. ketika terjadi hal-hal teknis ya mungkin Iya. itu di luar perencanaan bisa dialihkan Bisa ke kita program baru gitu ya Pak sepanjang tahun itu ya masih belum tutup gitu ya Pak. Boleh. Boleh Oke, jadi kesempatan dari masyarakat itu sepanjang tahun bisa melakukan usulan kepada SKPD-nya atau bagaimana Pak? Iya. Ya, masyarakat bisa melakukan pengusulan Pengusulan ya. kepada SKPD yang terkait, tetapi memang karena namanya rencana kerja pemerintah daerah itu tidak simsalabim gitu, tetapi memang itu dalam perencanaan dari sebelum tahun itu gitu. Jadi kalau memang ada hal yang diusulkan, kita akan memploting di perubahan atau kita masuk ke tahun berikutnya. Oke. Perubahan pembahasannya kapan nih Pak untuk tahun 2024? Biasanya berdasarkan undang-undang itu di atas bulan 6, Ya, bulan 7, 8, 9. tapi penggeraknya dari eksekutif Iya, ya? dari Bapeda. Oh dari Jadi Bapeda dan pemerintah kota kalau sudah siap dengan RKPD-nya, Iya. rencana kerjanya,
kemudian menyampaikan kepada DPR, lalu kemudian kita jadwalkan untuk Iya. penjadwalan perubahan. Oke, demikian ya. Jadi hal-hal inilah yang sebenarnya dari legislatif mempunyai tanggung jawab besar ya untuk bagaimana pemanfaatan anggaran itu bisa tepat sasaran, masyarakat bisa mendapatkan dan merasakan manfaatnya dari setiap program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah kota karena support anggarannya sudah lumayan besar ya gitu ya Ya, Pak Mesak. Setiap tahun bahkan menurut Pak Mesak ada terjadi kenaikan. kenaikan ya Ya, Pak, melakukan koreksi-koreksi, diberikan rekomendasi-rekomendasi, dan SKPD juga mendapat pengawasan penuh dari legislatif ketika menjalankan ya, program-programnya gitu ya Pak. Nah Pak, ini sudah mau selesai, tapi menarik juga melihat karena 2024 ini kan tahun politik ya Pak. ya. Adakah upaya ataupun saran ya dari legislatif kepada SKPD untuk percepatan-percepatan program ataupun hal-hal lain untuk mengantisipasi nih program-programnya bisa bisa apa ya bisa mendapatkan tantangan Bisa juga jalan. di masa-masa politik ini, tahun politik. Ya, kalau kami dari sisi legislatif, Iya, ya kita serahkan aja ke eksekutif, oke. ke wali kota dan juga seluruh jajarannya. Dan memang harapan-harapan kita berharap percepatan-percepatan terkait dengan yang menyangkut pelayanan publik, yang menyangkut tentang masyarakat, tentang kondisi pelayanan di masyarakat itu kita harapkan untuk bisa lebih cepat. Ya, kalau konteks dari tahun ini adalah tahun pilkada, saya kira eh, pilkadanya bisa berjalan sendiri karena memang ada lembaga yang melaksanakan, ya eksekutif dengan konsep perencanaan dan program kegiatannya itu juga sudah ditetapkan dengan schedule yang ada. Saya kira semua berjalan dengan beriringan. Iya, Ya kita berharap semua kedua hal ini bisa berjalan dengan baik. Ya, iya. Baik, terima kasih ya Pak Mesak. Di sesi akhir ini Pak Mesak akan menyampaikan mungkin saran kepada SKPD untuk bagaimana memanfaatkan dan mengefektifkan ya masa-masa setiap tahun dalam penggunaan anggaran, kemudian juga bisa melakukan pencapaian-pencapaian penyerapan anggaran sesuai dengan target yang sudah dibuat Pak. ya. Kita berharap kalau legislatif ini setelah kita bersama-sama dengan pemerintah kota membahas penganggaran karena fungsi budgeting itu ada pada kami bersama-sama dengan wali kota dan seluruh jajarannya. Ketika kita sudah menetapkan anggaran APBD, ya kita berharap semua segera bisa dilaksanakan dan sesegera mungkin untuk bisa merealisasikan. Gitu. Fokus kami karena kami ini lahir dari rakyat, ya fokus kami bagaimana pelayanan-pelayanan publik, pelayanan terhadap rakyat, terhadap masyarakat Kota Makassar itu lebih didahulukan. Ya, termasuk yang paling penting itu bagaimana sisi pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi urusan utama, urusan pokok uh, dari setiap daerah. Ya, baik. Terima kasih banyak waktunya Baik, untuk Bapak Mesak Raymond Rante Padang dari Komisi D DPRD Kota Makassar ya. baik. Terima Selamat kasih, Pak. sekali lagi ya Pak ya Ya, untuk kembali membawa aspirasi masyarakat Kota Makassar di periode ketiga, luar biasa. Semoga Pak Mesak tetap diberkati umur dan kesehatan untuk bisa amin. mengemban tugas sebagai legislatif di periode ketiga DPRD Kota Makassar. Demikian Smart City People, perbincangan kami di Parlemen Talk untuk edisi Mei 2024 yang di edisi kali ini menghadirkan Bapak Mesak Raymond Rante Padang dari Komisi D DPRD Kota Makassar dari fraksi Jadi PDIP perjuangan. ya. Terima kasih sekali Baik, lagi dan Anda bisa mengeceknya perbincangan ini melalui smartcitymakassar.official. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya tentunya. Kita berjumpa lagi untuk edisi berikutnya. Saya Silvana. Sampai jumpa.